Hai guys, jumpa di travel vlog Olo dan gue. Kali ini gue lagi ada di Lokananta Blok. Ini adalah spot bersejarah karena di sini merupakan recording company atau pabrik rekaman piringan hitam dari zaman dahulu. So ini bersejarah banget. Gue emang udah lama banget pengen datang ke sini, akhirnya kesampaian nih. Lokasinya ada di Kota Solo. So, let's go, kita masuk ke Lokananta. Oke, oh dapat guide-nya. Nanti 1 jam pertama harus ikut guide-nya. Namun label Ikrafat itu hanya bertahan selama 1 tahun dari tahun 56 sampai 57 karena Presiden Soekarno tidak menghendaki adanya kata atau label Ikrafat. Menurut beliau, label Ikrafat itu kebarat-baratan dan tidak menjadikan khas dari negara Indonesia. Kemudian di tahun 56 di situ ada ilustrasi gambaran studio sederhananya Lokananta. Sebelum adanya studio besar Lokananta, di sebelah gedung galeri ini ada teras, kemudian di sebelahnya itu ada studio besar, pendopo dan juga taman puncak dari Lokananta. Dan di tahun 59 Lokananta mengadakan sebuah kontes musik. Kalau di era sekarang kita bisa sebut kayak Indonesian Idol. Dulu juga Lokananta mengadakan kontes musik dengan nama Sayembara Bintang Radio. Dan dari Sayembara Bintang Radio itu Lokananta memunculkan nama-nama besar. Di antaranya ada yang dari Puspa, yang Lazina, yang Gesang, yang menciptakan lagu Bengawan Solo, Saimun, Samu, dan beberapa nama lain yang teman-teman bisa lihat potretnya di etalase sebelah sini. Kita lanjutkan di sebelah sini di dalam pidato Manipur Presiden itu salah satunya ada larangan untuk masyarakat Indonesia agar tidak mendengarkan lagu-lagu barat pada saat ini. PKI ini dianggap simpati terhadap rakyat kecil. Kemudian lagu Indonesia ini dianggap identik dengan PKI dan dilarang untuk diputar di Indonesia. Dan di sini di tahun 67 Lokananta merilis album pertama dari Eyang Waldina yang berjudul Ratu Kembang Kacang. Bisa dibilang Eyang Waldina ini adalah anak emas dari Lokananta karena beliau sering sekali melakukan rekamannya di Lokananta dan rilisan dari Lokananta itu sangat laris, itu beda ya sama kaset yang original, tapi untuk harganya itu pasti jauh lebih murah yang bajakan. Jadi banyak masyarakat pada saat itu memilih menggunakan kaset yang bajakan. Kemudian di tahun 83 Lokananta semakin terpuruk. Lokananta harus menghentikan kontraknya dengan Eyang Waldina yang sudah bekerja sama selama puluhan tahun. Dan di tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu adalah era terpuruknya Lokananta dibuka untuk kunjungan umum, kunjungan studi sebagai museum, dan ada hashtag atau tagar Save Lokananta yang digaungkan oleh beberapa artis ternama di Indonesia. Salah satunya adalah Mendiang dan Nurhadi. Lokananta ada festival di tanggal 3 Juni tersebut dan beberapa artis ternama di Indonesia juga memeriahkan hidupnya Lokananta kembali setelah adanya revitalisasi. Dan perlu teman-teman tahu di sini dari lantai, pintu, jendela, bangunan yang ada di galeri ini semuanya masih asli teman-teman, karena Lokananta itu termasuk cagar budaya dari Kota Surakarta seperti itu. Tapi kalau sebelumnya kita mengetahui sejarah dari Lokananta, di ruangan ini kita akan mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan oleh Lokananta untuk memproduksi piringan hitam, kaset maupun alat-alat yang digunakan oleh para pegawai Lokananta pada saat itu. Di sini ada cakram-cakram besi yang digunakan
digunakan untuk proses pembuatan piringan hitam, proses pengepresan, pencetakan, galvanisasi dan lain sebagainya. Dan di sini ada bahan dari piringan hitam berupa vinil atau polyvinyl chloride. Ada kebaya asli yang diberikan oleh KM Kontina Pupuk Lokananta, yang mana kebaya tersebut sering digunakan oleh beliau untuk manggung, konser atau pentas ke berbagai daerah di Indonesia maupun di mancanegara. Mikrofon andalannya Lokananta. Di sebelah sini mikrofon Telefunken U47, mikrofon buatan Jerman tahun 60-an. Mungkin ada di sini teman-teman yang masih koleksi piringan hitam? Ada. Ada. Atau yang nggak ada mungkin neneknya, kakeknya yang dulu. Dan mungkin ada yang masih cari piringan hitam juga di pasaran dan menemukan piringan hitam dengan label seperti yang ada di atas ini. Transaksi yang dilakukan saat proses rekaman di Lokananta. Salah satu contohnya dari sewa studio, sewa gedung rekaman, sewa instrumen alat musik dan lain sebagainya, totalnya adalah 450.000. Gamelan ya teman-teman. Di sini ada satu set gamelan, ada kenong, gong, kendang, bongang, rebab dan beberapa instrumen lainnya, instrumen gamelan lainnya, yang mana gamelan ini sudah ada di Lokananta sejak tahun 1984. Namun untuk pembuatannya ada beberapa sumber yang mengatakan kalau gamelan ini sudah dibuat di eranya Pangeran Diponegoro, yaitu di tahun 1920. Kita sudah memproduksi sekitar 5.761 reel master, yang mana reel master yang ada di ruangan ini adalah reel master yang masih bisa diselamatkan, karena ada beberapa reel master yang sudah rusak, dimakan rayap, dimakan waktu karena suhu, cuaca dan lain sebagainya, yang membuat reel master itu sendiri tidak bisa terselamatkan. Dan di dalam sebenarnya teman-teman bisa mendengarkan lagu-lagu rilisan dari Lokananta, tapi teman-teman juga bisa mendengarkannya di rumah kalau pengen dengerin rilisan dari Lokananta. Nanti tinggal cari di website iramanusantara.org, kemudian akan muncul bar pencarian dan teman-teman tinggal ketik Lokananta. Di situ nanti akan muncul sekitar 200 lagu yang sudah diformat ke digital, dan nanti teman-teman akan dapat membedakan kualitas suara yang dihasilkan dari piringan hitam berbahan dasar polyvinyl chloride, shellac ataupun dari kaset seperti itu. Kemudian ada instrumen alat musik yang digunakan oleh Lokananta untuk mengiringi para musisi atau penyanyi yang sedang melakukan rekaman. Dan ada proses mixing and mastering, yaitu proses menyesuaikan frekuensi dari suara penyanyi dan suara alat musiknya untuk mencetak 1000 keping piringan hitam. Bisa lebih dari 1000, tapi nanti kualitasnya akan menurun atau lebih buruk. Kemudian ada proses pressing, kualitas mixing, dan yang terakhir adalah proses distribusi. Mobil merah yang teman-teman lihat di depan Lokananta tadi, di depan galeri, ini adalah mobil yang pernah digunakan oleh Lokananta untuk mendistribusikan produknya berupa piringan hitam atau kaset ke berbagai RRI di Indonesia dan juga toko-toko rekaman di Indonesia. Di ruangan aneka nada ini Lokananta menyimpan arsipnya berupa piringan hitam,
kemudian kaset, dan juga cover dari piringan hitam produksi dari Lokananta. Lokananta sudah memproduksi sekitar 53.000 keping piringan hitam, yang mana piringan hitam yang ada di ruangan ini adalah piringan hitam bestseller dari Lokananta. Untuk piringan hitamnya ini semuanya masih versi asli atau original, tapi untuk covernya itu sudah versi repro, teman-teman. Dan Lokananta tidak hanya memproduksi lagu-lagu Jawa atau gending Jawa saja, tapi Lokananta juga memproduksi gending-gending dari daerah lain. Shivering. Wow, radionya. Yang lain-lain diselenggarakan dengan cara sama yang dalam ilmu yang sesungguhnya. Bukanlah mereka batasi pada saat memiliki sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Rekaman tersebut dihasilkan melalui proses negosiasi dan upaya meyakinkan Soekarno untuk mengucapkannya kembali, dan baru kemudian direkam. Tokoh penting di balik rekaman naskah proklamasi Muhammad Yusuf Pramodipuro, jurnalis radio pada era kolonial Hindia Belanda hingga pendudukan Jepang. Dengan jasanya, dia berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia ke mancanegara. Pada tahun 1951, ia berhasil membujuk Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi dan merekamnya. Rekaman pembacaan ulang naskah proklamasi tersebut lalu dikirim ke perusahaan Lokananta untuk diduplikasi dan disimpan dalam bentuk piringan hitam yang hingga saat ini, besok, dan masa depan dapat didengarkan oleh kita hingga generasi mendatang. Baik, sedikit mengulas narasi yang tadi sudah teman-teman. Oke, teman-teman boleh duduk di kursi di ruangan pustaka ini. Pustaka ini adalah perpustakaannya Lokananta yang menyimpan buku-buku literasi tentang musik dan juga biografi para musisi di Indonesia maupun di mancanegara. Buku-buku di sini adalah buku koleksi milik Kak Bambi Ananto, dan untuk koleksinya ini akan terus bertambah untuk kedepannya. Iya, itulah tadi penjajahan gue di Lokananta. Di sini seru banget. Kita bisa belajar banyak hal tentang industri rekaman dan musik di Indonesia. Tentunya ini merupakan sejarah yang panjang dari awal kemerdekaan di pemerintahan Presiden Soekarno sampai sekarang, dan musik pun sudah berevolusi dari piringan hitam, kaset, CD hingga sekarang merambah ke dunia digital. Maka dari itu, marilah kita apresiasi karya anak bangsa, khususnya di bidang musik, dengan mendengarkan lagu-lagunya di layanan streaming yang legal ya. Selain itu, belilah rilisan fisiknya, hanya yang original, jangan bacakan. Dan kalau kalian mau beli rilisan fisik atau koleksi vinyl, kalian juga bisa cek Lomimore Collectible Store, karena di sana menjual berbagai vinyl, CD dan kaset, dan siapa tahu kalian suka dan bisa menjadi koleksi kalian. Oke, sampai di sini travel gue, travel vlog lo dan gue episode kali ini. Ikuti terus eksplorasi gue berikutnya hanya di YouTube channel Berbudi TV. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. See ya!